tantangan global. Pada kesempatan ini kami akan membahas bagaimana Pancasila mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman dan tetap relevan terhadap tantangan global. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Maria Fitriani Dedewu dengan NIM 25060503 dan rekan saya Nama saya Desian Kalbetadata dengan NIM 2506050022. Saya Hilai dengan NIM 2506050013. Saya Rizky dengan NIM 25060500. Saya dengan Kuswain dengan 250609. simak video penjelasannya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka? Nah, berdasarkan paparan materi di sini, kita bisa lihat bahwa Pancasila itu disebut ideologi terbuka karena nilai-nilainya bersifat dasar, fleksibel, dan dapat dikembangkan sesuai perkembangan zaman tanpa mengubah prinsip utamanya. Artinya, Pancasila itu bersifat fleksibel karena nilai dasarnya universal sehingga bisa diterapkan dalam berbagai konteks zaman untuk menghadapi tantangan global. Artinya di sini Pancasila itu tidak bersifat kaku terhadap segala perkembangan zaman, tapi dia menerima perkembangan tersebut tanpa mempengaruhi nilai-nilai dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari fleksibilitas Pancasila dalam perkembangan zaman. Di sini ada 4 contoh, dan yang contoh pertama yaitu etika penggunaan teknologi dan perlindungan data pribadi. Ini termasuk dalam sila kedua, yaitu tentang sila kemanusiaan. Dan yang kedua itu inovasi demokrasi digital dan partisipasi publik online. Ini termasuk dalam sila keempat, yaitu sila kerakyatan. Dan yang ketiga itu penguatan toleransi dan kerukunan di era global. Ini termasuk dalam sila ketiga, yaitu sila persatuan. Dan yang terakhir adalah pembangunan berkelanjutan keadilan ekonomi modern. Ini termasuk sila sosial, yaitu sila kelima. Dalam era globalisasi ini banyak sekali ancaman global yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Di antaranya yang pertama radikalisme. Contoh ancaman radikalisme yaitu yang pertama penyebaran paham ekstrim melalui media sosial yang mengajak intoleransi dan kekerasan. Yang kedua, upaya memecah belah masyarakat dengan ideologi yang bertentangan dengan nilai kebangsaan. Dan yang ketiga yaitu rekrutmen kelompok radikal yang menyasar generasi muda lewat internet. Yang kedua, konsumerisme. Contoh ancamannya yang pertama, gaya hidup boros dan materialistis akibat gadgetnya promosi global dan e-commerce. Yang kedua, munculnya perilaku status sosial berbasis barang, bukan kontribusi atau moral. Yang ketiga, ketergantungan pada produk luar negeri hingga melemahkan ekonomi nasional. Dan yang ketiga, budaya instan. Contoh ancamannya yaitu generasi muda cenderung ingin hasil cepat tanpa proses, misalnya ingin sukses tanpa usaha. Dan yang kedua, menurunnya etos kerja, disiplin, dan komitmen jangka panjang. Dan yang ketiga, penyebaran informasi instan yang dangkal dan mudah menyebabkan misi informasi. Baik, dari materi yang sudah dijelaskan teman-teman, saya mengajak mari bersama-sama mengamalkan Pancasila dalam pikiran, sikap, dan tindakan setiap hari. Dengan kekuatan nilai-nilainya yang terbuka dan relevan sepanjang zaman, Pancasila adalah pedoman terbaik untuk menjawab tantangan global dan membangun masa depan Indonesia yang lebih maju, damai, dan bermartabat. Saya juga menghimbau kepada teman-teman semua, jadilah generasi adaptif tanpa kehilangan jati diri Pancasila. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Just one touch, I could